Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Seruan azan merupakan syariat yang sangat istimewa, memiliki kekuatan spiritual yang tidak ditemukan pada syariat lain. Berisikan takbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penegasan akan keimanan dan tauhid yang berdampak besar pada manusia. Ironinya, orang yang mengumandangkan azan atau muazin seringkali dipandang sebelah mata. Padahal muazin memiliki keistimewaan tersendiri di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dimiliki orang lain. Kelak di hari kiamat, ia akan menjadi orang dengan leher yang panjang. Hal ini disampaikan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya para muazin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah. Tentunya leher panjang dalam hadis ini adalah pujian, bukan celaan. Karena sebutan leher panjang biasa digunakan oleh orang Arab pada waktu itu untuk merujuk pada pemimpin dan pembesar suatu kaum. Jadi leher panjang di akhirat artinya kelak mereka akan menjadi pemimpin dan pembesar di akhirat. Sedangkan penjelasan lainnya mengatakan maksud leher panjang artinya orang yang sangat mengharap dan penasaran akan nikmat dari Allah Ta'ala. Karena biasanya orang yang penasaran akan sesuatu akan memanjangkan lehernya agar dapat menyaksikan dengan jelas. Sedangkan ulama lain menjelaskan bahwa panjang leher di akhirat nanti merupakan kondisi yang sebenarnya. Artinya, leher muazin akan benar-benar panjang. Sebab di padang mahsyar nanti, matahari akan didekatkan kepada manusia sehingga mereka berkeringat. Yang membuat keringat bercucuran sehingga ada yang menggenang hingga mata kakinya, lututnya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringat. Nah, saat itulah para muazin yang berleher panjang selamat dari banjir keringat tersebut. Leher yang panjang juga menjadi ciri khas tertentu yang menjadikan mereka mudah dikenali. Karena mereka di dunia menyerukan kebesaran dan keesaan Allah dan juga menegaskan kebenaran Rasul-Nya. Mereka melakukannya secara terang-terangan dan lantang. Maka dengan leher yang panjang di akhirat nanti, mereka jadi terlihat jelas di antara manusia lainnya. Inilah sebuah balasan yang berbanding lurus dengan perbuatan mereka di dunia. Ada yang menyebut leher panjang berarti para muazin menjadi orang paling cepat dan dahulu memasuki surga. Ada lagi penjelasan yang mengatakan pada hari itu manusia kehausan dan leher mereka mengerut. Sementara para muazin, mereka tidak kehausan dan leher mereka tetap tegak. Para muazin yang menyerukan panggilan sholat ini juga akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala sejauh suaranya bisa terdengar. Bukan itu saja, tumbuhan, batu, dan benda lainnya kelak akan menjadi saksi baginya. Semua keistimewaan tersebut disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah sepanjang suaranya, dan akan menjadi saksi baginya segala apa yang ada di bumi, baik yang kering ataupun yang basah. Sedangkan orang yang menjadi saksi solat akan dicatat baginya pahala 25 solat, dan akan diampuni darinya dosa-dosa antara keduanya." Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Selain keistimewaan itu, para muazin juga akan memperoleh jaminan surga. Abu Hurairah menuturkan, "Suatu ketika kami sedang berada bersama Rasul SAW. Lalu kami melihat Bilal mengumandangkan azan. Setelah selesai, Rasulullah kemudian bersabda, 'Barang siapa mengatakan seperti ini dengan penuh keyakinan, maka dia dijamin masuk surga.' Hadis riwayat Nasa'i.
Bahkan ada juga hadis yang secara tegas menyatakan bahwa orang yang azan dalam hitungan waktu tertentu, maka ia dijamin masuk surga. Salah satunya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang azan selama 12 tahun, maka wajib baginya mendapatkan surga. Setiap azan yang dilakukannya setiap hari akan mendapatkan 60 kebaikan. Dan dengan iqomahnya, ia dicatat mendapatkan 30 kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini merupakan berita gembira bagi para muazzin. Bahkan hadis ini secara tegas menyebutkan jaminan surga bagi mereka yang telah melakukannya selama 12 tahun. Tentu saja ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah menjadi syarat utama, seperti juga amal ibadah lainnya. Sebagian ulama menjelaskan penentuan berdasarkan waktu tersebut tidak selamanya mengikat. Yang paling berpengaruh adalah keikhlasan. Bisa saja waktu yang dibutuhkan tidak selama itu jika betul-betul dijalani dengan keikhlasan. Karena dalam hadis lainnya yang sanadnya dipermasalahkan oleh para ulama hadis, dikatakan bagi yang azan selama 7 tahun maka ia terbebas dari api neraka. Para ulama juga mencoba menjelaskan hikmah batas waktu 12 tahun tersebut. Jalaluddin Al-Balkini mencoba menjelaskan bahwa rata-rata batas atas umur manusia sekarang adalah 120 tahun dan 12 tahun merupakan 1/10-nya. Dalam banyak ketetapannya Allah menjadikan 1/10 mewakili jumlah totalnya. Contohnya setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipatnya. Selain itu para muazzin dimanapun juga mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam adalah penanggung jawab, muazzin adalah pembawa amanat. Ya Allah, berikanlah bimbingan kepada para imam dan ampunilah dosa para muazzin. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Pemirsa Khazanah, tak diragukan lagi azan yang merupakan seruan untuk mengajak orang menghadiri sholat berjamaah 5 waktu adalah syiar Islam yang sangat penting. Sebagian ulama berpandangan azan hukumnya fardu kifayah untuk sholat 5 waktu. Sehingga jika ada masjid, musola di suatu wilayah yang tidak dikumandangkan azan ketika waktu sholat, maka orang yang tinggal di sekitar wilayah tersebut berdosa. Hukum tersebut hanya berlaku untuk sholat wajib 5 waktu. Sehingga azan tidak diperlukan untuk sholat berjamaah lainnya seperti sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana, dan sholat lainnya. Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, saya mengikuti sholat id bersama Rasulullah SAW pada hari raya. Beliau memulainya dengan sholat sebelum khutbah tanpa ada azan dan iqamah. Hadis riwayat Muslim. Meski tidak ada azan, tetap ada seruan tertentu sebagai tanda ajakan sholat berjamaah. Seruan itu berbunyi, as-sholatu jami'ah, yang artinya, mari sholat berjamaah, atau mari berkumpul untuk sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan ketika terjadi gerhana pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar panggilan untuk sholat, as-sholatu jami'ah. Sebagian ulama kemudian memperluasnya untuk digunakan di sholat berjamaah lainnya di luar sholat wajib 5 waktu, seperti sholat id, sholat istisqa, sholat tarawih, dan sholat lainnya, kecuali sholat jenazah. Lalu bagaimana dengan orang yang sholat sendiri? Apakah tetap disunnahkan azan? Azan bagi orang yang sholat sendirian adalah sunnah. Meski azan sejatinya ajakan untuk orang lain, ketika sholat sendiri, azan tetap dibaca dengan lengkap. Termasuk misalnya membaca as-sholatu khairum minan naum 2 kali pada sholat subuh. Karena azan adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungannya, dan ajakan pada diri untuk sholat dan untuk mendapatkan keberuntungan. Sunnahnya azan meskipun sholat sendiri didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan perkataan Rasulullah SAW kepadanya,
Sungguh, aku melihat engkau senang menggembala kambing dan hidup di pedesaan. Kalau engkau di tempat gembala kambing atau desa, lalu engkau azan untuk sholat, maka tinggikan suaramu ketika azan. Karena jin dan manusia atau sesuatu apapun yang mendengar suara muazin akan menjadi saksi di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sedang menggembala kambing biasanya akan menyendiri, membawa kambing-kambingnya jauh dari keramaian. Meskipun begitu, Rasulullah SAW tetap menganjurkan agar azan tetap dikumandangkan. Pemirsa Khazanah, azan pada dasarnya memang diperuntukkan sebagai panggilan sholat. Hal ini juga diperkuat oleh latar belakang ditetapkannya syariat azan. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah hijrah ke Madinah dan jumlah kaum muslimin juga sudah mulai banyak, muncul permasalahan bagaimana cara mengajak orang untuk menunaikan sholat. Sempat terjadi pembicaraan antara Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berbagai usulan pun bermunculan, mulai dari menggunakan lonceng hingga menggunakan trompet seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Masalah tersebut terpecahkan ketika salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi. Singkatnya, dalam mimpi tersebut ia diajarkan kalimat-kalimat sebagai panggilan untuk sholat. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa itu adalah mimpi yang benar. Dan ketika Umar mendengar hal tersebut, ia juga mengatakan bahwa ia juga mengalami mimpi yang sama. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Bilal yang memang lebih bagus suaranya untuk mengumandangkan azan. Di antara keistimewaan azan adalah ia seruan yang ditakuti oleh setan. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah SAW menyatakan setan akan lari ketika mendengar suara azan. Apabila diserukan azan untuk sholat, setan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika diserukan iqamat ia berlalu lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa setan lari saat mendengar azan? Salah satu penjelasan ulama mengatakan setan lari karena ia tidak mau menjadi saksi bagi muazin tersebut. Karena dalam hadis lainnya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa semua makhluk yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazin. Azan untuk mengusir setan paling tidak diriwayatkan dari beberapa ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Di antaranya adalah sahabat Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian ada juga Abu Soleh Zakwan dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhuma ajma'in. Umar pernah diceritakan tentang makhluk yang bisa berubah wujud yang diduga itu adalah setan dari golongan jin yang berwujud seperti manusia atau makhluk lainnya. Kemudian Umar mengatakan bahwa tidak ada satu makhluk pun dari ciptaan Allah yang mampu berubah dari wujud yang telah Allah tetapkan padanya. Tapi mereka sanggup melakukan itu karena mereka memiliki dukun seperti dukun-dukun yang dimiliki manusia. Jika menyaksikan makhluk-makhluk tersebut, Umar bin Khattab menyarankan agar mengumandangkan azan. Soleh yang merupakan putra dari Abu Soleh Zakwan mengisahkan bahwa ia dikirim bapaknya kepada Bani Harisah. Ia pun pergi ke sana dengan beberapa orang pembantu dan sahabatnya. Ketika melewati sebuah kebun, ia mendengar suara-suara yang memanggil namanya. Teman seperjalanannya memeriksa kebun tersebut dan tidak menemukan seorang pun. Ketika kembali, Soleh menceritakan hal tersebut kepada bapaknya Abu Zakwan. Bapaknya berpesan bahwa jika menemukan hal seperti itu lagi, maka kumandangkanlah azan. Yang menduga itu adalah setan dan setan akan lari ketika mendengar suara azan. Sementara Imam Malik menceritakan dalam kitab Muwatta'nya bahwa Zaid bin Aslam ditugaskan pada wilayah pertambangan Bani Sulaim. Dan pada pertambangan tersebut, orang-orang sering diganggu dari kalangan jin.
Maka mereka mengadukannya kepada Zaid bin Aslam. Lalu ia memerintahkan mereka untuk mengumandangkan azan dengan mengeraskan suara mereka. Kemudian mereka melakukannya, maka gangguan tersebut berhenti. Selain itu, azan juga disyariatkan untuk bayi yang baru lahir. Abu Rafi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, dan Al-Hakim mengisahkan bahwa ia melihat Rasulullah SAW azan di telinga Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Dalam hadis lainnya dikatakan bahwa orang yang mendapatkan kelahiran bayi, kemudian dia mengazankannya di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, maka ia tidak akan celaka oleh setan. Hadis ini memang dianggap lemah oleh ulama hadis, termasuk Imam Baihaqi yang meriwayatkan hadis ini. Tapi beliau sendiri menjadikan hadis ini sebagai penguat bagi hadis lainnya. Ibnu Qayyim juga menuliskan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud bahwa azan pada telinga bayi dilakukan dengan alasan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh seorang anak manusia adalah kalimat yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentang dua kalimat syahadat yang juga diucapkan seseorang ketika masuk Islam dan ditalkinkan kepadanya ketika meninggal dunia. Azan juga dianjurkan untuk meredakan orang yang sedang marah. Rasulullah SAW dalam hadis lainnya juga berpesan agar jangan marah. Namun dalam kondisi tertentu sebagai manusia biasa akan merasa sulit sekali menahan amarah tersebut, apalagi jika memang ada pemicunya. Selain azan, sebetulnya juga ada cara-cara tertentu untuk meredakan marah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Misalnya, jika dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika masih belum reda, maka cobalah berwudu. Kaitan marah dengan azan barangkali karena marah dikaitkan dengan setan, sedangkan azan cukup ampuh untuk membuat setan lari. Azan juga dianjurkan sebagai terapi bagi orang yang memiliki tabiat buruk. Bahkan tidak hanya berlaku untuk manusia, binatang pun bisa diterapi dengan cara ini. Azan juga dianjurkan untuk meredakan kebakaran. Rasulullah SAW sendiri dalam beberapa doanya memang memohon perlindungan kepada Allah dari kebakaran. Tapi jika memang kebakaran tidak dapat dihindari, maka azan juga bisa dikumandangkan untuk meredakannya. Dasar untuk meredakan kebakaran dengan azan barangkali diambil dari hadis yang menjelaskan bahwa takbir bisa meredakan kebakaran, sedangkan di dalam azan sendiri terdapat cukup banyak takbir. Ibnu Sunni dan Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian melihat kebakaran, bertakbirlah, karena sesungguhnya takbir akan memadamkannya." Hadis riwayat Ibnu Sunni dan Tabrani. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad mencoba menjelaskan tentang hubungan antara takbir dan mengurangi dampak kebakaran. Dalam penjelasannya beliau mengatakan bahwa kebakaran disebabkan oleh api, sementara api juga menjadi materi penciptaan setan. Api kebakaran selalu berkobar meninggi dan menyebabkan kerusakan yang mirip seperti meninggi dan sombongnya setan serta kerusakan yang ditimbulkan olehnya. Oleh karena itu, takbir yang berarti membesarkan Allah Ta'ala akan mengkerdilkan setan dan juga memadamkan api kebakaran yang merusak. Kebesaran Allah tidak dapat ditandingi oleh apapun. Menurut Ibnu Qayyim inilah alasannya kenapa takbir dapat memadamkan kebakaran. Bahkan Ibnu Qayyim juga mengatakan beliau telah membuktikan hal tersebut. Ada yang menyebutkan, azan juga dianjurkan ketika melepas orang yang akan bepergian atau musafir. Barangkali harapannya agar perjalanannya dijauhkan dari setan dan memperoleh keberkahan dan keselamatan. Waktu lain yang juga dianjurkan untuk azan adalah saat perang sedang berkecamuk. Faedahnya adalah untuk meredakan perang dan mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Perluasan penggunaan azan ini banyak diungkap oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Hal ini bisa kita temukan dalam kitab-kitab mereka.
Salah satunya adalah apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Tuhfatul Manhaj. Beliau menuliskan, terkadang azan juga disunahkan untuk selain sholat. Di antaranya untuk anak yang baru lahir, orang yang gelisah, orang yang kerasukan, orang yang marah, orang atau ternak yang bertabiat buruk, ketika perang berkecamuk dan ketika kebakaran. Juga dikatakan untuk jenazah ketika diturunkan ke liang lahat, dikiaskan pada bayi yang baru lahir. Akan tetapi kami menolaknya seperti yang kami sebutkan dalam kitab Syarh Lubab. Selain itu, azan juga dianjurkan untuk jin yang membangkang. Pemirsa Khazanah, ada keistimewaan lain dalam azan. Kumandang azan tidak pernah berhenti terdengar sepanjang hari di seluruh penjuru dunia. Meski sholat wajib hanya 5 waktu, tapi kumandang azan tidak pernah berhenti terdengar. Perjalanan waktu yang ditandai dengan bergesernya matahari dari timur ke barat mengakibatkan pergeseran waktu sholat antar wilayah. Inilah yang menyebabkan azan tidak berhenti dikumandangkan sepanjang waktu. Waktu sholat subuh di Surabaya misalnya berbeda dengan waktu sholat subuh di Jakarta. Begitu juga waktu sholat subuh di Jakarta lebih cepat daripada sholat subuh di Banda Aceh, dan begitu juga seterusnya. Jika kita berandai-andai terbang dari arah timur ke barat melalui kota-kota di dunia yang dimulai dari timur Indonesia, maka di setiap kota yang kita lalui, kita akan mendengar suara azan. Begitu seterusnya. Selama ada orang muslim, disitulah azan akan selalu berkumandang. Allahu Akbar. Azan memang sebuah zikir istimewa. Zikir yang kita kenal sebagai panggilan sholat ini memang benar-benar sangat istimewa. Jika kita teliti lagi dari sisi maknanya, maka akan kita temukan makna yang luar biasa yang setiap hari terdengar kumandangnya. Azan dimulai dengan kalimat Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Ini merupakan peneguhan akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Semua di hadapan Allah kecil tak berdaya. Dengan mendengar kumandang ini mengingatkan manusia agar tidak sombong dan tertipu dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah persaksian akan keesaan Allah yang tiada Tuhan selainnya, yaitu Asyhadu alla ilaha illallah. Salah satu kesaksian yang diucapkan seseorang ketika memeluk Islam. Kemudian dilanjutkan dengan syahadat yang kedua, yaitu persaksian akan Muhammad yang merupakan seorang Rasul dan pembawa risalah dari Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan seruan kepada suatu ibadah yang menjadi soko guru dari berbagai ibadah lainnya, tiang agama, bukti keislaman, dan parameter ibadah lainnya di akhirat kelak, yaitu marilah sholat. Yang dilanjutkan dengan ajakan menuju sebuah kemenangan yang hakiki, kemenangan dan kebahagiaan di dunia, serta kemenangan dan keselamatan di akhirat nanti, yaitu marilah menuju kemenangan. Itulah ungkapan-ungkapan dahsyat azan yang sering luput dari perhatian kita. Dan tentu wajar jika orang yang mengumandangkan kalimat-kalimat mulia tersebut mendapatkan keistimewaan dan kehormatan yang tinggi. Nah, pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat hambanya